Perkembangan sosioemosional remaja adalah remaja yang berada dalam pencarian kepastian hidup. Misalnya mengenai masa depan, identitas diri, apa yang akan dikerjakan dalam masa hidup remaja, dan dipengaruhi oleh keluarga, terutama orang tua dan teman-teman sebaya. Yang pertama ada keluarga. Salah satu yang mempengaruhi perkembangan harga diri adalah hubungannya dengan orang lain, terutama orang terdekat seperti orang tua, saudara kandung, dan teman dekat. Di antara struktur sosial yang ada, keluarga merupakan hal yang paling penting, karena keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat, baik secara fisik maupun dukungan sosial. Ada otonomi dan attachment. Otonomi dan kelekatan ketika remaja didorong untuk meraih otonomi. Orang dewasa yang bijaksana akan mengurangi kendali dalam bidang-bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan yang masuk akal. Orang dewasa tetap membimbing mereka untuk mengambil keputusan di bidang-bidang di mana pengetahuan remaja masih terbatas. Secara bertahap, remaja memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan yang matang secara mandiri. Secure attachment atau kelekatan yang aman juga merupakan hal yang penting untuk menciptakan relasi antara remaja dan orang tuanya. Meskipun remaja beranjak ke arah kemandirian, mereka masih perlu menjalin relasi dengan keluarganya. Dalam perkembangannya, attachment dengan orang tua dapat membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan sosial remaja, sebagaimana tercermin dalam ciri-ciri seperti harga diri, penyesuaian emosional, dan kesehatan fisik. Dengan demikian, attachment dengan orang tua selama masa remaja dapat berlaku sebagai fungsi adaptif yang menyediakan landasan yang kokoh di mana remaja dapat menjelajahi dan menguasai lingkungan baru. Yang kedua, ada konflik orang tua dan remaja. Masa awal remaja ialah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat masa anak-anak. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu perubahan biologis pubertas, perubahan kognitif yang meliputi idealisme dan penalaran logis, perubahan sosial yang berfokus pada kemandirian dan identitas, serta perubahan kebijaksanaan pada orang tua dan harapan yang dilanggar oleh orang tua dan remaja. Remaja ini akan mempermudah transisi dari tergantung pada orang tua menjadi seorang individu yang memiliki otonomi. Kesadaran bahwa konflik dan perundingan dapat berperan sebagai fungsi perkembangan yang positif, dapat juga menurunkan kemarahan orang tua. Yang ketiga yaitu relasi teman sebaya. Selama masa remaja, teman menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Maka, kebutuhan akan intimasi meningkat di masa remaja awal dan memotivasi remaja untuk mencari sahabat. Jika mereka gagal untuk menempa persahabatan yang akrab, maka remaja akan mengalami kesepian dan penghayatan akan martabat dirinya atau self-worth juga akan menurun. Dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda, remaja lebih terbuka mengenai hal-hal yang intim dan informasi yang bersifat pribadi kepada kawan-kawannya. Remaja lebih banyak tergantung pada kawan-kawan daripada orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka atas kebersamaan, ketentraman hati, dan intimasi. Karakteristik teman juga berpengaruh penting terhadap perkembangan remaja. Yang terakhir ada identitas diri. Identitas merupakan potret diri yang tersusun dari berbagai aspek. Tahap yang dialami individu di masa remaja ini, remaja harus memutuskan siapakah dirinya, bagaimanakah dirinya, tujuan apakah yang hendak diraihnya. James Messier, seorang pakar psikologi Kanada, mengemukakan bahwa ada 4 status identitas yang didasarkan atas suatu kombinasi konflik dan komitmen, yaitu yang pertama ada penyebaran identitas.
ialah istilah untuk menggambarkan remaja yang belum mengalami suatu krisis atau belum menjajaki pilihan-pilihan yang bermakna, atau juga membuat komitmen apapun. Yang kedua ada pencabutan identitas. Ialah menggambarkan remaja yang belum mengalami suatu krisis atau menjajaki pilihan-pilihan yang bermakna, tapi sudah membuat suatu komitmen. Yang ketiga ada penundaan identitas. Ialah istilah yang menggambarkan remaja yang sedang berada di tengah-tengah suatu krisis, tetapi belum ada komitmen apapun. Dan yang terakhir, yaitu pencapaian identitas. Istilah untuk remaja yang sudah mengalami krisis dan sudah melakukan komitmen. Beberapa pakar yakin identitas utama berubah pada akhir masa remaja. Mahasiswa tingkat akhir cenderung telah mencapai identitas mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.